Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan mengenai materi kontribusi peradaban Islam terhadap akuntansi syariah dalam mata kuliah teori akuntansi syariah dengan dosen mengampu Bapak Misnen Ardiansyah. Dengan anggota kelompok yang pertama Wafiq Ayu Aziza dengan NIM terakhir 015, yang kedua Anggita Syahrani dengan NIM terakhir 016, yang ketiga Rosfairus dengan NIM terakhir 017, dan yang keempat Saiful Rohmadoni Setio Adi dengan NIM terakhir 018. Baik, langsung saja untuk materi pembahasan yang pertama yaitu mengenai akuntansi di era modern. Yang pertama dari seni ke ilmu sosial. Pada abad pertengahan, praktisi yang diperkirakan sangat banyak memanfaatkan akuntansi, yaitu para pedagang. Hal tersebut dikarenakan para pedagang lazimnya melakukan banyak transaksi, sehingga melibatkan banyak pihak, sehingga mereka membutuhkan akuntansi untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan yang mereka lakukan. Dengan seiring berkembangnya bisnis, para pedagang atau pebisnis menyerahkan penerapan akuntansi kepada pihak-pihak yang kompeten, sehingga akuntansi berkembang sebagai profesi tersendiri. Sebagai ilmu sosial murni, akuntansi diharapkan dapat menghasilkan output yang mampu mengoptimalkan interaksi antar individu atau organisasi. Di samping menyajikan informasi keuangan, dalam perkembangannya, akuntansi juga memiliki fungsi-fungsi yang tidak selalu berkaitan langsung dengan informasi keuangan. Dengan munculnya akuntansi manajemen yang lebih memberi perhatian kepada aspek perilaku dan sistem informasi akuntansi yang lebih menaruh kepedulian terhadap kesuksesan implementasi sistem informasi di entitas merupakan ilustrasi perkembangan akuntansi sebagai ilmu sosial. Pada awal pemberlakuan akuntansi sebagai ilmu sosial sebenarnya tidak lepas dari kritik dan perdebatan antar pemerhati akuntansi. Yang kedua, kerangka dasar akuntansi keuangan. Penyusunan beragam standar akuntansi keuangan di era modern pada dasarnya dikembangkan berlandaskan kerangka dasar atau framework. Dalam kerangka dasar tersebut dipertimbangkan pada 3 level, yaitu level pertama mengenai tujuan pelaporan keuangan. Dalam level ini merupakan level fundamental yang diharapkan menjadi kriteria dan pertimbangan utama dalam penetapan dan penyusunan 2 level berikutnya. Untuk level yang kedua, yaitu jembatan antara level 1 dan level 3. Pada level ini terdiri dari 2 jenis, yaitu karakteristik kualitatif informasi akuntansi dan elemen-elemen laporan keuangan. Lalu untuk level yang ketiga, yaitu mengenai konsep pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan. Dalam level ketiga ini terdiri dari 3 macam, yaitu asumsi-asumsi, prinsip-prinsip, dan constraint. Materi selanjutnya yaitu akuntansi dan agama-agama. Topik pembahasan materi ini mengenai akuntansi dan dari perspektif agama Islam. Pembahasan ini penting diketahui agar kita memperoleh gambaran yang lebih baik mengenai akuntansi. Dalam materi ini terdapat 2 perspektif, yaitu perspektif agama Katolik dan Yahudi dan perspektif agama Islam. Untuk perspektif agama Katolik dan Yahudi, berdasarkan ayat-ayat yang terdapat dalam Bible, tujuan umum akuntansi keuangan yaitu untuk
memonitor kinerja manajemen, dan untuk mencegah tindakan kecurangan atau fraud. Praktik pengendalian internal lainnya yang tercantum di Bible adalah mekanisme pemeriksaan mendadak atau surprise audit. Bible juga membahas mengenai aturan dasar dalam pengambilan keputusan untuk menghentikan produk jika produk itu menguntungkan, maka pertahankan atau lanjutkan. Untuk yang perspektif agama Islam, berisi mengenai hukum Islam atau disebut juga dengan hukum syariah, itu mengatur setiap aktivitas dalam kehidupan, baik sisi sosial dan etika, dan mencakup wilayah hukum sipil maupun kriminal. Untuk prinsip-prinsip keuangan dan ekonomi Islam memiliki pengaruh langsung terhadap kebijakan dan praktik langsung akuntansi. Prinsip-prinsip itu meliputi pembentukan lembaga zakat, pelarangan riba, dan penerapan sistem ekonomi bebas bunga. Prinsipnya itu yang pertama pertanggungjawaban sosial, yang kedua pengungkapan penuh, yang ketiga pencatatan akuntansi, dan yang terakhir penyajian keandalan periodisasi. Yang ketiga yaitu perjalanan akuntansi Islam. Keberadaan kitab suci Al-Quran sebagai sumber kebenaran yang sekaligus menjadi landasan dalam menjalani kehidupan tentunya telah mendorong umat Islam untuk menghasilkan beragam pengetahuan. Oleh karenanya, hal yang benar dan tepat jika riset dilakukan untuk mengenali hubungan akuntansi dan kehidupan umat Islam. Pembahasan pertama yaitu sejarah akuntansi di masa awal Islam. Akuntansi merupakan produk yang berkaitan dengan ibadah, khususnya muamalah, di mana sangat banyak ayat dalam kitab suci Al-Quran yang menyajikan mengenai kebenaran mengenai ilmu amalah. Hasil riset terdahulu menunjukkan bahwa akuntansi telah dikembangkan dan dipraktikkan di kehidupan Islam, khususnya di Timur Tengah. Dalam penelitian Ekelund menyatakan bahwa selama abad ke-7 sampai dengan ke-12, Islam memelopori perkembangan dalam ekonomi, organisasi, dan pemerintahan di mana pada masa itu dunia barat masih dalam era kegelapan. Berikut beberapa prosedur pencatatan akuntansi yang berlaku, yaitu Omar Abdul Saim 2004. Yang pertama yaitu transaksi dicatat segera ketika terjadi. Yang kedua, transaksi dicatat sesuai kesamaan sifat. Dan yang ketiga, penerimaan dicatat di sisi kanan halaman dan sumber penerimaan diungkapkan. Selanjutnya, akuntansi syariah Indonesia. Kondisi akuntansi modern ini tidak dapat dilepaskan dari perspektif yang digunakan dalam pengembangan akuntansi. Oleh karena itu, akuntansi syariah merupakan gagasan untuk melihat akuntansi dari perspektif yang benar. Dan hal ini merupakan tanggung jawab umat Islam untuk melakukan perubahan tersebut. Perspektif yang seharusnya digunakan adalah perspektif Khalifatullah fil ard, yang pada giliran akuntansi syariah yang dikembangkan akan syarat dan nilai syariahnya. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kerangka dasar akuntansi keuangan syariah. Salah satu bentuk konkret pengembangan akuntansi syariah di Indonesia yaitu dihasilkannya beberapa produk aturan yang ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan, yang dilanjutkan dengan pembentukan Dewan Standar Akuntansi Keuangan Syariah atau DSAK Syariah. Penerbitan aturan dilakukan dengan memperlihatkan telaah dan persetujuan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSM MUI.
Salah satu produk aturan yang dihasilkan yaitu kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah, yang diharapkan jadi pegangan bagi komunitas umat Islam di Indonesia, baik sebagai penyusunan standar akuntansi keuangan, penyusunan laporan keuangan, auditor, dan para pengguna lainnya. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke.